Halo, selamat malam. Balik lagi nih di Ngobrol Santai kali ini, malam-malam bareng mahasiswi dari Jakarta. Valen. Halo, Valen. Hai Mas. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Malam-malam ini gue coba mau ngobrolin sama Valen tentang masa pembelajaran di kuliah, di kampus, di era pandemi ini. Dan gue mau banyak nanya sama Valen, apa aja sih kesulitannya dan ada enaknya, enak atau nggak enak gitu, kuliah online gitu. Makin kesini tuh makin berasa kok tugas tuh bener-bener numpuk sekali ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis tuh kayak berak gitu loh. Kalau boleh tahu Valen jurusan apa? Ilmu komunikasi. Oke. Kenapa ngambil komunikasi? Sejujurnya aku tuh seneng banget ngomong ya tentang apa aja gitu. Tapi di satu sisi juga aku seneng hitung-hitungan. Nah, pertamanya tuh pas awal mau masuk kuliah, ikut tes minat bakat gitu kan. Nah, minat bakatku itu ada kayak di setengah yang hitung-hitungan, setengah yang komunikasi juga. Terus kata tanteku, mending ambil komunikasi aja karena prospek kedepannya tuh bakalan bagus gitu loh dibandingkan sama yang hitung-hitungan juga kan. Terus aku pikir-pikir lagi kayak, oh iya bener juga ya, soalnya kayak kalau misalkan hitung-hitungan kan pasti dari awal sampai akhir kuliah juga bakalan ketemu hitung-hitungan kayak pusing gitu loh. Di SMA aja tuh belajar akuntansi udah pusing, makanya ya udahlah komunikasi aja gitu. Terus ngelihat Putri Tanjung, anaknya Hairil Tanjung tuh kayak seru gitu loh, dia jadi yang PR gitu. Terus Najwa Shihab kan juga gitu-gitu. Ya. Ada kesulitan nggak sih masuk dunia komunikasi, karena kan sebelumnya belum pernah nih yang namanya belajar komunikasi di SMA gitu. Kalau menurutku kesulitannya enggak sih, paling kita harus banyak-banyak baca berita, terus iya sih paling cuma baca-baca berita supaya tahu kan dunia ini tuh ada apa sih gitu loh, karena kan dunia komunikasi sama dunia jurnalistik itu kan hampir berdampingan kan Mas. Sama ya. Valen masuk komunikasi pasti ada tujuan dong. Yeah. Goals-nya dari masuk komunikasi itu apa? Mau jadi apa? Mau ngapain nanti? Sampai saat ini tujuan aku tuh pengen banget jadi PR yang sukses Mas. Pengen banget jadi PR yang profesional gitu loh. Jadi nggak cuma bisa kerja di perusahaan, tapi aku tuh juga mau dikenal sama banyak orang gitu loh. Bahwa Valen tuh sekarang jadi PR gitu loh. Nah, usaha apa aja yang udah kamu lakuin untuk mengejar jadi PR hebat? Sejauh ini aku masih pakai cara aku waktu di SMA. Kalau misalkan lagi kuliah online ataupun offline, lagi ngedengerin materi, aku ngejauhin HP dari diriku, jadinya ya udah fokus gitu loh buat belajar. Terus kayak kalau misalkan tugas tuh bener-bener dibaca, ini maksud tugasnya tuh apa sih, tujuannya tuh buat apa gitu loh. Terus kayak kemarin aku nyoba ikut lomba Mas, lomba penulisan opini gitu, jadi kayak harus banyak-banyak research gitu kan tentang tema yang dilombain gitu. Perbedaan dari lingkungan sekolah dengan lingkungan kuliah beda banget kan? Bisa dijelasin bedanya? Beda banget. Bedanya itu kalau di kuliah tuh kayak dari awal tuh udah ngerasa sendiri gitu loh, belajar juga bener-bener harus sendiri. Karena tuh mikirnya ini kan nilai-nilai gue sendiri ya, jadi teman-teman juga nggak bisa bantu kan. Itu nilai tuh antara gue sama dosen, jadi tuh ya udah teman-teman nggak bisa bantu, paling cuma bantunya kayak belajar bareng gitu loh, kayak ngasih informasi-informasi sesuai sama mata kuliah yang mau kuis ataupun mau di ujian gitu-gitu loh. Tapi menurutku seruan kuliah. Aku suka kuliah karena kuliah. Aku iya. Dan sekarang kan lagi pandemi nih, dan pasti sekolah pun online, kuliah pun online kan?
Iya. Nah, itu gimana rasanya, Valen? Menurut Valen, kuliah di zaman, di era seperti ini gitu, gimana? Menurutku ada enak sama nggak enaknya ya, Mas. Yang pertama tuh enaknya ya udah dengerin dosen ngomong tuh cuma bisa sambil tiduran, belum mandi, terus kadang sarapan juga sambil dengerin dosen, terus mandi juga ya udah dengerin dosen gitu loh. Tapi nggak enaknya tuh kalau misalkan online gini kan berarti fokusnya kepecah-pecah kan, harus dengerin, terus nanti harus ngelakuin aktivitas yang lain gitu, jadinya nggak fokus kan. Jadi tuh kurang masuk gitu loh ke otak. Terus kan juga matanya tuh capek natap layar terus, HP terus, karena tuh semua informasi, semua tugas, semua yang berhubungan sama kuliah tuh ada di HP semua kan. Jadi kayak kalau misalkan mau istirahat, nih nanti dapat informasi nggak ya, nanti ketinggalan nggak ya, gitu-gitu. Iya. Lalu Jadinya kayak, gitu doang. menurut Valen nih, efektif gak sih kayak perkuliahan, tapi di saat pandemi seperti ini, menurut Valen efektif gak? Kalau menurutku sendiri nggak efektif banget, Mas. Kenapa? Karena nggak ada yang masuk ke otak. 100% gak ada yang Materi masuk? Masuk paling kayak cuma 50% ataupun 60% gitu loh. Kenapa bisa gak masuk? Karena itu tadi aku bilang, fokusnya tuh kebagi banyak gitu loh. Kan kalau misalkan di rumah, ya harus ngurusin yang lain gitu loh. Harus beres juga kan di rumah. Kalau misalkan di kuliah kan, masuk kelas, duduk, ya udah bener-bener fokus gitu merhatiin materi dari dosen gitu loh. Jadi kayak fokusnya bener-bener cuma satu gitu. Ya. Berarti bisa disimpulkan menurut kamu nggak efektif ya online ini ya? Iya, nggak efektif banget. Terlambat lah masuk Zoom meeting, jaringan lah. Nah itu menurut Valen satu kekurangan yang fatal ya. Nah dari pihak kampus atau pemerintah kamu dapat bantuan nggak? Bantuan apa itu untuk entah itu pulsa atau buat beli kuota segala macam atau sendiri semuanya? Dapat kuota. Setiap bulan dapat kuota. Cuma yang bulan ini itu 3 bulan dari Desember, Januari sampai Februari. Itu 100 giga. 100 giga untuk 3 bulan? 3 bulan. Selain itu apa lagi? Kuota dapat. Lalu bantuan untuk pendidikan apa lagi? Di perkuliahan ya maksudnya? Ini sama potongan biaya gitu loh, Mas. Tapi itu potongan biayanya tuh buat semuanya pas di semester 3. Buat di semester 3. Itu jadi bantuannya, kan aku tuh ada bayaran BP3 sama bayaran SKS. Nah, kemarin tuh di BP3-nya, jadi kita bisa bayar 50%. Jadi jangkanya tuh sebulan 50%. Bulan Juli deh kalau nggak salah, atau bulan apa gitu lupa. Terus bulan Septembernya bisa lunasin lagi 50%. Itu pilihan pertama. Terus pilihan keduanya bisa juga bayar lunas BP3-nya, nanti di SKS-nya dipotong 2 SKS. Yang mana tuh satu SKS 300-an, jadi kayak dipotongnya 600 di SKS-nya. Gitu. Terus yang untuk semester 4 ini, jadi tuh dari alumni kampusku ada bikin bantuan gitu loh buat orang-orang yang kena dampak dari corona ini. Jadi mereka bantuin ke 34 mahasiswa deh kalau nggak salah buat bayaran BP3-nya. Selain itu berarti nggak ada ya? Hanya itu aja berarti ya bantuan dari pemerintah? Iya itu aja. Masa kan lagi zaman pandemi nih, lebih berat mana? Zaman saat kuliah online apa kuliah offline tugasnya? Kalau menurutku lebih berat ke masa online. Karena tuh dosen bener-bener, mereka tuh kayak, gue nggak mau tahu, pokoknya lo semua harus nyelesain ini dalam waktu sekian, gitu loh. Berarti lebih berat online ya, ketimbang offline. Valen ikut UKM apa di kampus? Aku ikut UKM televisi. Televisi.
bisa dijelasin di sana sebagai namanya apa, Evo. ngapain aja? Jadi aku di Evo itu sekarang udah tahun kedua aku ikut Evo, udah diangkat jadi BPH Inti sebagai bendahara. Tapi semasa pandemi ini jadi bendahara tuh bener-bener ya udah nggak tahu mau ngapain karena kan nggak ngambilin uang kas juga kan di UKM, jadinya ya udah paling tinggal kayak ngebantu-bantu sekretaris sama ketua kalau misalkan ngejalanin proker sama ada lomba-lomba gitu di kampus. Nah, Valen, aku mau nanya, Valen ikut himpunan mahasiswa gitu di kampus selain UKM? Ikut, Apa aja? baru ikut. Himpunan ilmu komunikasi doang. Oke, berarti emang punya Vkom ya? Iya. Nah, menurut Valen, penting nggak sih kita nih sebagai mahasiswa masuk ikut himpunan seperti itu? Kalau menurut aku mahasiswa itu perlu atau enggak buat ikut suatu organisasi, balik lagi ke dirinya masing-masing sih, Mas. Kalau menurutku ya, aku tuh sebenarnya kayak penasaran gitu loh di kampus kalau misalkan ada acara tentang Fakultas Ilmu Komunikasi tuh behind the scenes-nya tuh kayak gimana sih? Mereka mempersiapkannya tuh kayak gimana? Terus brainstorming-nya tuh kayak gimana gitu-gitu. Jadi kayak kemarin tuh pas ada pendaftaran buat masuk ke himpunan, aku sama temenku kayak ikut yuk coba gitu loh. Terus habis itu mumpung lagi online juga kan, jadi semuanya bisa dijalanin pakai Zoom meeting gitu kan. Terus ya udah akhirnya daftar wawancara selesai terus ternyata masuk. Nah ya udah tuh dari situ kayak begini ya, begini ya siklusnya kalau misalkan emang ikut himpunan gitu-gitu. Tapi menurutku himpunan di kampusku tuh lumayan bagus sih. Dan emang menurut kamu emang apa ya, bisa menambah wawasan gitu lah ya setelah ikut itu? Iya, bisa nambah relasi juga buat nanti ke depannya tuh gimana kalau misalkan ada apa-apa. Kamu termasuk mahasiswa yang kuliah pulang atau kuliah rapat dulu, nongkrong dulu, gimana? Kalau waktu masih normal, aku tuh sesuai ini aja, sesuai mata kuliahnya padat atau enggak. Kalau misalkan mata kuliahnya nggak padat, ya udah main dulu gitu loh. Terus kadang ada pertemuan Evo juga kan. Terus kalau misalkan emang udah padat nih, pagi kuis, terus jam keduanya mata kuliahnya berat, ya udah pulang gitu loh. Nah itu misalkan kuliah lagi padat nih, tapi di saat lagi capek-capeknya, kamu diharuskan untuk mengikuti meeting untuk himpunan, itu gimana cara menyelesaikannya? Kalau aku sih ya udah ikutin aja Mas, karena kan itu udah emang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang ikut himpunan itu kan. Pastinya sebelum ikut atau daftar himpunan itu kan kita udah mikirin nih, kalau misalkan daftar himpunan masuk pasti banyak acara bla 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 bla, terus mikirin kayak nanti kalau misalkan lagi capek gimana ya, nanti kalau misalkan emang lagi nggak mood gimana ya, ya emang itu semuanya konsekuensinya gitu loh, jadi harus dijalanin aja. Bagus. Lalu juga apa sih yang bikin Valen ingin masuk lebih dalam dunia komunikasi? Kan pasti kan ada orang yang masuk ke komunikasi karena terjebak, nggak tahu apaan itu jurusannya atau gimana. Nah ini Valen termasuk yang terjebak atau enggak? Aku sebenarnya nggak terjebak sih Mas, cuma pas semester 2 tuh aku udah ngerasa kayak, ini kayaknya gue salah jurusan nggak sih? Karena ada beberapa nilai tuh yang anjlok gitu loh, terus pas ngelihat lagi, nih gue salah jurusan nggak sih sebenarnya masuk ke ilmu komunikasi gitu loh. Tapi pas di semester 3 ini,
gak tahu kenapa mata kuliahnya tuh seru-seru banget gitu loh. Jadi yang bener-bener belajarnya tuh kayak komunikasi yang sehari-hari kita jalanin gitu loh. Terus aku mikir kayak, oh kayaknya gue nggak salah jurusan nih, tapi kayak kok seru gitu loh belajar ini, belajar itu gitu. Atau emang mungkin dosennya yang seru ya, atau emang akunya yang udah ngejalanin kayak, ya udah Lelen, mau diapain lagi, udah masuk, ya udah jalanin aja gitu. Berarti nggak terjebak lah ya, kan banyak tuh orang yang suka cerita, wah gue kejebak nih, gue nggak taunya jurusannya begini, nggak taunya begini, dan mau keluar lagi nggak ada uang kan, mahal. Iya, kayak mikirnya nanti kalau misalkan emang nggak cocok nih, atau ngerasa, wah salah jurusan nih, bener-bener salah jurusan, terus mau pindah kayak, tapi sayang waktunya gitu loh. Kemarin udah sempat mikir kayak, apa ikut SBM lagi ya gitu loh. Kalau misalkan nanti ngulang lagi, kapan mau lulusnya, kapan mau kerjanya, Len. Jadi ya udah ikutin aja deh. Nah sekarang Valen kuliah doang atau sambil freelance? Kuliah doang. Nah, aku mau nanya nih, menurut Valen pandangan Valen orang yang sambil kuliah tapi sambil freelance itu gimana? Hebat. Kenapa? Aku acungin 2 jempol. Kenapa? Hebat. Berarti mereka udah bisa memanage waktunya tuh dengan baik. Karena kan kerja itu nggak cuma sejam 2 jam kan, Mas? Pasti sehari tuh walaupun part-time juga 8 jam gitu loh minimal, walaupun kayak seminggu cuma 2 hari atau 3 hari. Tapi kan aku kuliah dari Senin sampai Sabtu, dan itu jamnya nggak cuma sejam 2 jam gitu loh kuliah, terus harus kerja. Aku punya temen dekatku, dia kerja Mas, jadi barista gitu di coffee shop kan. Terus aku ngeliat kayak, oh capek juga ya ternyata kuliah sambil kerja tuh, tapi ya gimana gitu. Buat ngisi waktu luang juga sih sebenarnya kan, terus juga bisa buat nyari pengalaman gitu loh. Nah, saat masuk kuliah, ada dorongan orang tua gak dari kalian sendiri? Kamu jangan ngambil ini aja. Ada paksaan orang tua gak untuk Valen meneruskan kuliah mau kemana? Mama papaku tuh tipe orang yang bebasin anaknya mau ngapain aja, mau ngambil apa aja, mau jadi apa aja terserah. Yang penting emang satu passion sama aku. Soalnya almarhum mama tuh pernah ngomong kayak, terserah dek kamu mau jadi apa, ambil sesuka hatinya. Kamu mau jadi dokter, mau jadi apapun, gak apa-apa mama dukung. Yang penting kamu enak ngejalaninnya. Jangan sampai kamu ngambil pekerjaan itu tapi kamu nggak enjoy sama pekerjaan itu. Jadi mama papaku ini sih alhamdulillahnya selalu ngedukung apa yang aku ambil. Oke Valen, terima kasih ya. Iya Mas. Atas waktunya. Sampai berjumpa kembali. Thank you. Bye. Thank you juga. Waalaikumsalam.